Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam upaya strategis mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian integral dari visi besar Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon melaksanakan kegiatan penanaman jagung. Inisiatif ini mengambil lokasi di lahan baku sawah seluas 1,2 hektar yang terletak di Susun Cepet, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, menandai komitmen Polri dalam berkontribusi pada sektor vital ini. Kegiatan penanaman jagung ini menjadi bentuk nyata kontribusi Polri dalam mendukung ketahanan pangan sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menyampaikan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk memperkuat sinergi yang telah terjalin baik antara institusi kepolisian dengan masyarakat, menciptakan kemitraan yang produktif di lapangan. Melalui program ini, Polres Ngawi tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap isu ketahanan pangan yang krusial, tetapi juga turut berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif langsung bagi petani lokal dan masyarakat sekitar, sekaligus mempererat hubungan emosional antar kepolisian dan masyarakat, menumbuhkan rasa saling memiliki dan mendukung. Kegiatan penanaman jagung tersebut diharapkan menjadi awal dari gerakan yang lebih luas, di mana unsur aparat negara bersama masyarakat bergandengan tangan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ini adalah cerminan dari semangat pengabdian Polri yang presisi, yang senantiasa hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, dimulai dari sektor pangan yang menjadi kebutuhan dasar setiap individu. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Jawa Tengah, pemirsa Aibda Lutfil Hakim, Badit Provos Si Propam Polres Pemalang, membuktikan bahwa ladang pengabdian bisa datang dari mana saja, bahkan dari kandang kambing. Berikut kisahnya untuk Anda. Saya ini polisi, bukan peternak, tapi saya yakin disiplin di kantor harus juga diterapkan di kandang. Saya lahir di Semarang, tidak ada cita-cita saya jadi peternak. Tapi Pemalang membuka mata saya akan besarnya potensi pertanian dan bagaimana limbahnya itu bisa jadi peluang. Setiap hari saya harus pastikan stok pakan cukup. Maka dari itu selepas pulang kerja, saya sempatkan waktu untuk ke ladang mengecek ABK saya. Jadi setiap sore hari saya biasanya ke kandang untuk memastikan pakan, kebersihan, kesehatan hewan, dan juga produksi susu hari itu. Dan kendala-kendala ABK yang ada di lapangan. Kemarau mungkin bisa jadi ujian bagi peternak. Namun demikian ketika kita bisa memanfaatkan teknologi pengawetan pakan, tentunya itu tidak akan jadi kendala bagi peternak. Kalau kandang dan kambingnya sehat, bersih, tentunya hasilnya akan baik. Jadi saya tidak hanya mengajak, namun demikian saya mencontohkan bagaimana peternakan itu dikelola secara profesional dan modern, tidak seperti nenek moyang kita dulu dalam beternak, dan bisa bersaing di era modern sekarang ini. Selama dinas tetap nomor 1. Bangga jika anggota Polri memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Kami mendukung setiap anggota yang membawa pengaruh positif di masyarakat. Jadi kami tidak hanya sekedar menjaga hukum, namun demikian kami juga punya kewajiban untuk menjaga ketahanan pangan. Kalau hari ini kita bisa memberikan makan anak bangsa dengan hasil kerja kita sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Di
Di informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin membuka rapat kerja teknis di Treskrim Polda Kepri tahun anggaran 2025 di Hotel Aston Pelita Batam pada Rabu 23 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, Irwasda Polda Kepri, para pejabat utama, Profesor Pujiono dari Universitas Diponegoro, Ahmad Sofyan dari Kementerian PPPA, dan Harlas Buana dari BP Batam. Pertama-tama tentu kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di depan rekan-rekan sekalian. Tentu merupakan sebuah kehormatan ketika kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, yang harusnya saya belajar dari rekan-rekan, namun pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing knowledge. Saya tidak akan menggurui karena saya bukan guru di bidang ini, tetapi paling tidak kami diberikan kesempatan untuk berbagi, yang mana kegiatan pada siang hari ini kami berikan tema menyesuaikan dari tema Rakernis Polda Kepri di Reskrim Polda Kepri. Kami berikan tema peran Ditipid Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan, Anak, dan Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri dalam mewujudkan Astacita melalui penegakan hukum yang responsif dan inklusif terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Maka Rise and Speak ini kita jalankan selain untuk membangkitkan kesadaran untuk mau bicara, juga untuk mendorong kerjasama antar stakeholder terkait bahwa kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan terkait dengan kasus-kasus tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi harus kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian tentu ketika Rise and Speak kita sudah lakukan di 5 provinsi dan sekitar 24 tempat, itu tidak mudah. Kasus-kasus naik layaknya gunung es itu mulai mencair. Apa kendalanya? Ternyata teman-teman penyidik kita secara kualitas belum semuanya memadai, sehingga di dalam konteks tersebut kita bersamai dengan adanya coaching terhadap teman-teman penyidik. Makanya hari ini silakan nanti manfaatkan, Bu Rita ada di sini, beliau adalah kamus berjalan menurut saya terkait dengan penanganan tindak pidana perempuan dan anak serta kelompok rentan, dan mungkin bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau baru saja meraih penghargaan Google Awards 2025 sebagai pelindung perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Rakernis mengangkat tema Reskrim Polri yang presisi siap mendukung terwujudnya Astacita dan menjadi forum strategis untuk menyatukan visi, meningkatkan profesionalisme, serta menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan pentingnya penyidikan berbasis ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi, serta integritas dalam membangun kepercayaan publik. Ini tentunya sebagai upaya dari kita, rekan-rekan sekalian, dari jajaran kepolisian, khususnya Polda Kepri. Ya, tentunya kita, kepolisian itu bukan instansi yang muda. Kita instansi yang tua, udah 79 tahun. Ya, tapi kita selalu ingin berbuat yang terbaik buat masyarakat, terutama jajaran reskrim. Ya, kita tahu sangat-sangat berat tugas kita ini, kan, sehingga oleh karena itu dalam kesempatan Rakernis ini, ya insya Allah dengan sumber narasumber yang ada itu mampu menciptakan personel-personel yang berkompeten nantinya. Kemudian yang berikutnya permasalahan, yaitu permasalahan hukum yang tentunya nanti kita juga akan gali dari narasumber seperti apa permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga Anda tidak mendapatkan kesalahan prosedur dalam penanganan hukumnya. Kapolda Kepri juga memberikan 5 arahan penting antara lain profesionalisme penyidikan, pemetaan pola kejahatan, penguatan koordinasi, peningkatan kualitas SDM, dan evaluasi terbuka terhadap kinerja.
ujar Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. Sebanyak 130 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari personil di Treskrimum, Ditahti, SPKT, Kasat Treskrim, Kanit PPA Polres atau TA, dan Kanit Treskrim Polsek Jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian 5 narasumber terkait penegakan hukum inklusif, perubahan KUHP 2026, TPPO digital, kejahatan pertanahan, dan konflik lahan yang berdampak pada iklim investasi. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam upaya meningkatkan kedekatan Polri dengan masyarakat serta mewujudkan kepedulian sosial, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jawa Timur, menggelar kegiatan bertajuk Ramah atau Reskrim Jumat Berkah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Inisiatif yang dilaksanakan pada Jumat 25 Juli 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam melayani dan mengayomi masyarakat, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Treskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi ini berlangsung di Jalan Ahmad Yani Ngawi. Melalui program ini, personil kepolisian membagikan makanan gratis kepada masyarakat yang melintas, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor. Aksi ini menunjukkan bentuk kepedulian nyata dari jajaran Satuan Reskrim Polres Ngawi terhadap warga sekitar, khususnya mereka yang membutuhkan uluran tangan. Kegiatan ramah ini merupakan agenda rutin yang diinisiasi untuk menjalin hubungan humanis antara kepolisian dan masyarakat. AKP Aris Gunadi menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun kepercayaan publik. Kapolres Ngawi juga memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan positif seperti Reskrim Jumat Berkah atau Ramah ini merupakan implementasi nyata dari semangat Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan adanya kegiatan ramah ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat solidaritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi. Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa makanan gratis, tetapi juga membangun jembatan emosional yang kuat antara Polri dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.